Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama ITV Brawijaya. Di sini kita akan melihat kegiatan Isra Miraj di Aula SMPN 1 Majayan. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Sucipto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mejayan. Yang kami takzimi Ustadz Galang Riswanto SUD, Bapak Ibu Guru yang kami muliakan, serta hadirin sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Mejayan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Besar Islam, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di SMP Negeri 1 Mejayan tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi dengan tema meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, mari kita syukuri bersama dengan mengucap Alhamdulillah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya min yaumil haza illa yaumil qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Kepala SMP Negeri 1 Mejayan. 4. Lantunan sholawat. 5. Ceramah oleh Ustadz Galang Riswanto SUD. 6. Penutup dengan pembacaan doa bersama. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dapat membawa lancarnya acara pada pagi hari ini. Ala hazini niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Kesya Davi Firmansyah dari kelas 9H. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya acara ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Mejayan kepada Bapak Agus Sucipto SPD MPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pembuka saya ikut membawa acara tadi. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh pada Ustadz Galang di lingkungan Bengkel Akhlak SMP Negeri 1 Mejayan. Moga-moga saja hadirin yang rawuh pada forum majelis ini nanti juga sebagai sarana kita berkumpulnya di surganya Allah yang akan selalu kita nantikan ketika kita sudah ada di yaumul qiyamah. Untuk itu anak-anak dan bapak ibu guru sekalian, apa yang sudah kita lakukan, mari kita merefleksi diri atau mulat sariro, dan saya berharap mulat sariro ditambahi dengan ambrosowani, yang dalam arti adalah dalam hikmah peringatan Isra Mi'raj ini nanti yang akan dikupas panjang lebar hikmahnya oleh Ustadz Galang Riswanto selaku ketua NU cabang dari Kecamatan Saradan. Untuk itu anak-anak, saya titip pesan bahwa sekolah SMP Negeri 1 Mejayan ini yang sudah kita deklarasikan sebagai bengkel akhlak, harapannya adalah dengan segala yang kita lakukan, baik dari bapak ibu guru, keluargamu maupun lingkungan masyarakatmu, itu tujuannya hanya satu, yaitu ingin membentuk akhlak kalian bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, dan sekaligus kalian nanti akan dibanggakan oleh keluarga, agama, dan insya Allah kalian juga akan dibanggakan oleh negara. Allahumma amin. Anak-anak yang mewakili kegiatan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini, saya mohon maaf selaku penanggung jawab di SMP Negeri 1 Mejayan yang tidak bisa menghadirkan semua elemen dari keluarga besar kita di SMP Negeri 1 Mejayan ini. Salah satunya adalah kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan di saat Covid. Maka tema pada hari ini adalah peningkatan akhlak juga di tengah pandemi. Ini yang harus dikupas habis. Saya berharap anak-anak saya ini nanti adalah generasi yang akan disiapkan untuk menggantikan generasi dari Bapak Ibu, dari Ustadz Galang. Nanti suatu saat kalianlah yang akan mewarnai negara ini, lingkunganmu, dan nanti adalah keluargamu. Untuk itu saya ingin anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang cakap, anak-anak yang cerdas, dan yang terpenting adalah berakhlak mulia. Yang pada intinya anak-anak ini nanti harapan kita adalah generasi yang siap diterjunkan di masyarakat, sekaligus kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Itu harapan dari semua pihak, dan saya berharap hari ini adalah kesempatan emas, kesempatan luar biasa kita berliterasi, menggali ilmu dari Ustadz Galang Riswanto, dan kesempatan ini mahal. Artinya mahal, kalian tidak bisa melakukan di kegiatan lain dalam keadaan pandemi. Ingat anak-anak, pandemi belum berakhir. Dan saya titip pesan, habis ini nanti kalian juga akan memasuki bulan Ramadan, dan saya berharap di bulan Ramadan ini nanti kualitas ibadah kita bisa menjadi bertambah dengan adanya hikmah pandemi Covid ya, Covid-19 yang sampai sekarang belum selesai. Untuk itu saya titip pesan anak-anak bahwa pandemi, situasi seperti apapun bukan halangan kita untuk melakukan
perbaikan-perbaikan terutama dalam akhlak. Ibaratnya anak-anak kalau masih muda seperti ini mencari ilmu itu diibaratkan seperti orang yang mengukir di batu kalau masih muda. Tetapi kalau sudah tua seperti saya, Pak Mofid, Pak Arsono ini, ibaratkan mengukir di atas air. Artinya anak-anak, apa yang sering disampaikan Pak Agus di dalam kelas bahwa menyesal itu adalah di kemudian hari. Jangan sampai terjadi pada kalian. Ya, itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya ini juga dibatasi dan kita juga tidak boleh lama-lama. Mungkin ini bisa saya tutup aja sambutan saya, tapi saya ada sedikit pantun. Pergi berjalan ke kota Padang, singgah sebentar memakan rendang. Sambutan saya memang tak panjang karena penceramah sampun datang. Sekian, walahul mutawfiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang kelima, ceramah hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Galang Riswanto SUD. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa setelah selesai ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu mohon teman-teman untuk menyimak, meringkas, dan mempersiapkan pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Galang. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa liridolillah wa bisafa'ati rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa likaramati awliya Sa'abdul Khadir al-Jilani radiyallahu bil baghdadi wa ala man wassalafus salih wa ala man wal Habib Abdullah bin Haddad al-Habib Muhammad bin Ali Husain al-Absi wa ala man wa ashabu asan asadili wa ala man wa muassisi jamiyatin Muhammadul Ulama Syekhana Syekhulan Bangkalan Hadratus Sah Hasim As'ari wa Wahab Asbullah Baismisi Samsuri bi Asasari fin Baridwan Abdullah wa jama'atana wa usulihim wa furuhim wa ala man wa jami ustadi wa ustadina Sana Abdul Hamid Basuruan Bahunur Alim Jember Bayi Masum Kediri Miasin Kediri wa jama'atana wa usulihim wa furuhim wa ala man wa para pejuang, para tokoh, para guru SMPN 1 Mejayan ingkang sampun sowan ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, para murid, para alumni ingkang sampun sowan ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Barakati bisiril asrar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi khatamil anbiya wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Mejayan, panjenenganipun Bapak Agus Sucipto SPD MPD, yang kami hormati segenap para guru, para staf, semua yang hadir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak siswa-siswi SMPN 1 Mejayan semuanya yang berbahagia, yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Pertama kalinya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan rahmat taufik hidayah inayahnya, kita semua dapat berkumpul di aula ini dengan senantiasa keadaan sehat wal afiat bi khaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan agung beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menuntun membimbing kita semuanya minat dulu mati ilan nur, dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah, zaman yang penuh dengan terang benderang ajaran-ajaran syariat Islam. Dan beliaulah yang kelak kita nantikan syafaat mutmah min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma. Semua siswa-siswi sehat nggih? Sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan alhamdulillahirabbil alamin, kita saat ini walaupun masih di masa-masa pandemi Covid-19, masa pandemi belum selesai. Ma asobatin illa biidznillah. Semua musibah seperti Covid dan sebagainya, semuanya tergantung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita mengalami konflik apapun, masalah apapun yang menjadi yaitu sebuah sandaran, sebuah yaitu kembalinya kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, yaitu kita masih berjumpa dengan bulan Rajab. Kok main kesusu Ramadan naik? Siapa yang pengen masuk bulan Ramadan? Semuanya ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Sing paling spesial bulan Ramadan apa? Nyumet mercon. Gayane buka bersama tapi siangnya kok juga buka bersama. Tapi insya Allah niku mboten siswa-siswi SMP 1 nggih. Nek siswa SMP 1 saya yakin buka bersama nggih tetep puasa. Bulan Rajab, Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan semoga Engkau bisa menyampaikan atau kita bisa sampai yaitu menatap bulan Ramadan. Bahkan bulan Rajab itu kata Rasulullah, Rajab adalah bulan Allah,
Sya'ban adalah bulanku, bulan Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulannya umatku, umat daripada Rasulullah SAW. Maka di bulan Rajab amaliyah yang sering kita dengarkan, yang sering dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu kita suruh memperbanyak Astaghfirullah baraya minal khataya Rabbi ilman nafi'an wa amalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban kita disuruh memperbanyak membaca solawat. Ya Allah, dados kula wau ngerti di SMP 1 ternyata generasinya luar biasa, religiusnya sudah tinggi, karena dengan kula akui pun ahli solawat sedaya. Dados innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah, malaikat mau bersolawat. Kalau kula jenengan itu sebagai makhluk Allah gak gelem bersolawat, itu ya lucu. Seorang Allah yang menciptakan kita itu adalah sering dan bahkan mengucapkan solawat, sedangkan kita yang menjadi hambanya berarti harus rajin-rajin membaca solawat. Sedangkan Ramadan adalah syahrul Quran, kita disuruh memperbanyak untuk membaca Pertanyaannya, kalian sudah terbiasa membaca Quran apa belum? Sehari berapa kali? Satu kali. Berapa ayat atau berapa halaman? Ada yang seperempat halaman, setengah ayat. Kayak lagi bismillah pun selesai. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat. Dan bulan bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan memelihara, merawat, dan bulan Ramadan bulan memanen. Nek jenengan mulai Rajab niki tidak mempersiapkan diri, tidak memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ketika menatap bulan Ramadan kalian juga akan mengalami merasa berat. Dados wong ora nandur, ora ngopeni, ora nyemprot kok njaluk panen. Nggih zong akhire. Ora oleh apa? Ora oleh apa. Mulane ketika sampean pengen bener-bener bisa maksimal di bulan Ramadan, maka Rajab ini adalah start awal kalian untuk belajar memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados kudu sregep mulai sakniki. Bulan Rajab ditata. Sing kulinone maca HP kalih maca Quran, akeh maca HP ini ya dok dilongi. Karena HP itu adalah segala-gala. Halo. Sudah ngantuk? Belum. Sudah sarapan? Alhamdulillah, karena ya alhamdulillah yang penting sudah sarapan supaya tidak ngantuk. Nek kebanyakan malah dados bulan Ramadan. Maka dari itu Rajab juga mengatakan adalah syahrul hurum. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Rajab dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Rajab ada sebuah peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados di bulan Rajab niku enten peristiwa agung nggih punika peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di tahun sebelum hijriah, sebelum hijrahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di bulan Rajab ini begitu agungnya, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan khusus di bulan Rajab ini adalah sebagai bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Tapi sebelum kita melangkah ke Isra Mi'raj, perlu digarisbawahi, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami beberapa hal kejadian. Kejadiannya apa? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami yaitu sebuah titik kejenuhan, titik kesedihan yang diakibatkan satu, Rasulullah ditinggal seorang paman yang menjadi sebuah sandaran Rasulullah, yaitu paman Abu Thalib. Yang kedua, Rasulullah ditinggal oleh seorang istri tercinta, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Dua orang ini adalah dua orang yang sangat penting di dalam kehidupan Rasulullah ketika menjalankan dakwah, menyebarkan ajaran Islam. Karena kenapa? Abu Thalib memiliki peranan sangat penting. Abu Thalib adalah seorang pemimpin di Bani Quraisy. Artinya Rasulullah mempunyai perlindungan kuat ketika berdakwah, ketika paman Abu Thalib masih hidup. Begitu juga Siti Khadijah. Siti Khadijah selain beliau adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya, tetapi yang paling penting adalah Khadijah adalah istri yang setia. Jadi namanya setia itu setiap ada penderitaan apapun, Khadijah niku adalah sandaran terbaik Rasulullah. Jadi curhat sing paling penak, ngomong sing paling penak itu adalah ketika bertemu dan berbicara dengan Siti Khadijah. Ternyata akhirnya tahun itu dinamakan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Di saat dua orang itu meninggal, ternyata Rasulullah belum selesai. Kesedihan itu masih ditambah. Karena kenapa? Ketika paman Abu Thalib meninggal, kafir Quraisy semakin merajalela karena merasa bahwa tidak ada yang melindungi lagi. Dados pamane Abu Thalib wis gak iso nglindungi, akhirnya Rasulullah niku semakin diolok-olok, diboikot, diisolasi dan sebagainya. Mau belanja gak oleh, mau berpergian di stop. Begitu kejamnya kafir Quraisy ketika sepeninggal daripada Abu Thalib. Itu memberikan pelajaran bahwa Rasulullah mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi. Di saat itulah kita harus tahu diri bahwa sabar adalah kunci meraih kesuksesan. Karena kenapa? Dengan kesabaran Rasulullah akhirnya Allah tahu kekasihnya mengalami kesedihan. Nek cah nom basane galau, boring niku napa? Nggih, ambyar. Soteko ambyar barang galau niku anu Bapak Ibu biasanya dicampur kalih kopi. Oh gula. Benten nggih gula kalih galau. Tingkat kesedihan yang tinggi, akhirnya Allah menghibur Rasulullah dengan diadakan, yaitu dengan memanggil Rasulullah lewat lantaran malaikat Jibril, yaitu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika wis jenuh, wis napa, wis kita itu kadang itu mengalami tingkat jenuh nggih. Wis PR-e numpuk wakeh, kek neng omah diseneni ibuke, HP ini disita pisan, ngoten niku kadang wis jenuh. Kadang kita itu juga merasakan titik-titik kejenuhan yang tinggi. Tetapi ingat, di dalam mencari ilmu, sabar itu merupakan syarat. Dados tenggene taklimu ta'lim itu alala tananul ilma ila abisidatin saumbika an majmu'iha bibayanin tukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tauli samani. 6 syarat mencari ilmu. 1, dukain wa khirsin,
yaitu butuh jiwa yang rajin cerdas, wahirsin butuh semangat yang tinggi. Sekolah kudu duwe rasa semangat, gak oleh aras-arasen. Karena musuh terberat kita semua manusia, khususnya para generasi milenial adalah sifat malas. Ingat, kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, apalagi di zaman ini. Zaman milenial kita ibaratnya kita dipengaruhi dengan teknologi yang semakin tinggi. Ada yang karena setiap hari kita itu mesti berhubungan dengan HP, dengan internet. Maka untuk meraih kesuksesan, hal yang terpenting adalah kalian harus bisa memanfaatkan waktu. Semua orang, entah niku cilik, gede, tua, duwe jabatan ora-ora, semua orang tetap diberikan 24 jam. Satu hari 24. Presidennya tak kei 25 jam mboten enten. Mungkin Pak Guru waktune tak kei 17 jam. Ndak. Mang tangkleti Pak Guru niku sehari tetap 24. Tetapi sampai lihat ketika sampai niku contoh anak sekolah, anak nggih punika kuliah. Podo-podo 4 tahun, kadang niki ada sing lulus, kadang ada yang tidak, ada sing sampai 5 tahun, 6 tahun. Ini karena kenapa? Tidak bisa memanfaatkan waktu yang baik. Hari ini jenengan lakukan adalah bagaimana cara pinter-pinter memanfaatkan waktu. Ingat, malas niku musuh terberat. Kalau orang sibuk niku walaupun dia itu repot, ketika waktu longgar masih meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi kalau orang malas, walaupun dia itu longgar, tetap malas-malasan, tetap tidak melakukan Molak nih malas niku sifat sing harus dilawan seorang pelajar. Dados dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Seorang siswa nek pengen pinter berarti wa bulghatin ya kudu biaya cah. Ya sregep bayar SPP. Ya sregep bayar buku. Oh gratis malah. Kantun budal tok mawon pun. Imam Malik itu punya anak dan diasuh oleh Imam Syafi'i. Ketika ditekoi anaknya sampai diulang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin amin. Tak terus nih mawon gitu. Berarti diwarai nopo? Al-Fatih dibayar 1000 dirham. Berapa M itu? Mek marai Fatih sampai niku diulang kali bapak ibu guru berapa tahun? 3 tahun oleh IPS, oleh IPA, oleh matematika. Ngoten niku berarti sampai niku kudu tutburi. Terus yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu wa irsyadi ustadi, pengajaran seorang guru ben sampean ora tersesat kepada Asy-Syaikh Al-Ghogel Al-Hajj Mbah Gogel. Po saiki ndelok YouTube Yumi Yurah. Akhirnya kita secara tidak langsung terbawa oleh aliran-aliran, terbawa ilmu-ilmu sing kita lupa arahnya. Tetapi kalau kita itu belajar kepada seorang guru, khususnya guru ini jelas, kalau yakin guru ini teng mriki mboten ten sing iso ngilang to. Nggih, guru ini semuanya jelas, Pak Kepala Sekolah nggih jelas, guru-guru jelas, tidak ada sing pas ngulang ketok kopiah tok. Artinya apa? Jelas secara keilmuan itu menandakan bahwa ketika kita mau curhat, mau menyelesaikan sebuah masalah, pasti akan ada solusi yang terbaik ketika kita bersandarkan kepada seorang guru. Mulane adewi dikon sekolah. Yang terakhir adalah watauli zamani, yaitu membutuhkan waktu yang halo sallu ala Nabi Muhammad. Mulane sampai nek pengen jadi dokter niku ya berarti melewati berapa tahun? SD 6 tahun, SMP
SMK, kuliah S1, S2 2 tahun, S3 totalnya berapa? Duh, kene sing nutal ya. Kadang kula mboten nutal wae. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke peristiwa Isra Mi'raj. Artinya ketika kita mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar manfaat tidak gampang. Tetapi kalau kalian mempunyai rasa ikhlas yang tinggi, saya yakin kalian akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kenapa? Dengan ilmu bermanfaat, insya Allah apa yang menjadi tujuan kalian, yang menjadi cita-cita kalian akan diridhoi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke laptopnya ndak ada. Entene napa iki? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses Isra Rasulullah yaitu diperjalankan oleh Allah lantaran bersama malaikat Jibril minal Masjidil Haram yang berada di Mekah. Mekah niku pundi? Pasar Caruban ngulon. Mengke enek 100 km. Nggih. Yes, muga-muga kula pansedaya saged tindak Mekah. Allahumma minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa manggene dateng negara Palestina pundi, Pak? Yesuk muga-muga yesuk dolan rono. Tapi saniki mriku gawat. Sepenting adewe muga-muga iso salat dateng Masjidil Haram. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, badan hukum Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha yang dinamakan dengan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada pada waktu proses Isra wal Mi'raj hanya dilakukan 1 malam, sedina sewengi tok. Padahal nek dinalar sahabat niku mengatakan perjalanan itu bisa ditempuh dengan waktu 1 bulan. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik unta. Nek teng mriki wis modern. Saat niku naik pesawat hanya berapa jam. Badhe niku naik ke Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa nabi. Pertama Nabi Adam ke langit 2 sampai langit 3, langit 5, langit 6 bertemu dengan Nabi Musa, langit 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Visi dan misinya tetap, yaitu salah satunya kita semuanya pada waktu Isra Mi'raj ini memperingati ulang tahunnya beribadah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sidratul Muntaha, jalan-jalan sampai ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha, kemungkinan diajak melihat-lihat keadaan neraka kali surga. Dados neraka yang ngeten iki lho, ternyata neraka niku luar biasa. Ada yang ingin masuk neraka? Saya cita-citane ben beda masuk neraka. Cita-cita kok beda lho. Ben rodok gaul saithik. Nggih. Terus ketika neraka itu mengalami, Rasulullah melihat keanehan-keanehan. Salah satu keanehannya yaitu ada sekelompok orang di situ kepalanya pecah. Ditutuki pecah dhewe utuh pecah dhewe sampai beberapa kali. Terus kepala niku nek pecah niku rasane kok napa pecah? Yus tidak bisa dibayang. Itu kenapa ya Jibril, orang itu kok sampai melakukan hal itu? Ternyata orang itu adalah orang yang ketika berada di dunia sering
malas-malasan meninggalkan dados sering ngabaikan ngenteng nih jadi lagi napa niku dosa ninggalne salat ngoten niku. Terus enten malih teng mriku enek wong disuguhi daging busuk dan daging segar tapi sing dipangan enak niku daging sing busuk. Nggih punika wong sing suka zina. Mulane sampean niku kudu bisa mencegah diri ben ilmune manfaat mboten sah pacaran. Pacaran ora itu tidak akan bisa memberikan peluang kalian untuk cepat atau tidak menikah. Nggih napa mboten? Sampean ora pacaran yo bakal ini. Sampean pacaran bakal ini. Tapi tingkat resikonya lebih berat kepada orang yang ngelumpuk maksi melbu neraka. Jane yo Jawa jane. Tapi ini tak delok ning HP ini kok enek kada CYG. CYG niku napa? CYG khi niku wis bahasane cah nom. Kula ora nggih, masa-masa milenial niku bahasane niku disingkat. Dados pacare niku digenti lek saimo. Dadi ben nek didelok buke lho kok karo wong lanang ya ben. Nikulah anak-anak zaman milenial. Kalian itu tidak boleh belajar bohong secara dini. Nek sampean berarti belajar tentang dini niku menanam kebohongan. Bohong niku nek ditanam akhirnya menjadi sebuah profesi. Profesi ini tukang bohong, profesi tukang bohong. Karena kenapa? Dari dini sudah ditanamkan sifat kebohong. Padahal wong nek mbithuk satu kali bohong selamanya tidak dipercaya. Mbok sampean pinter sekali bohong, konangan, sampean sok nglakoni apik neh walaupun sampean tidak pelaku tetap akhirnya sampean dicap. Itulah dampaknya orang sing suka berbohong. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Dadi enek wong sing senenge sedekah, enek sing rakus jabatan dan sebagainya, masih banyak di neraka kejadian-kejadian yang sing paling ngenes. Rasulullah niku petuk kalau malaikat penjaga neraka. Sinten namine? Malaikat sinten? Malaikat Malik niku semangsa hidupnya. Semangsa beliau itu ada, malaikat Malik itu ora pernah senyum merengut. Mulane nek enek cah lanang kok merengut jenenge malaikat Malik mon. Gak gelem guyu kali bodone niku wis Malik. Dadi mosok karo baturi barang wis sungune metu. Ya nek mungkin nek sariawan ndak apa-apa, atau mungkin sakit gigi ndak masalah. Wong ora sakit gigi barang kok cek rasa merengut. Ada yang gitu. Ada siswa yang begitu? Coba berdiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Malik niku gak pernah guyu belas, isine kudu nesu, muring mergo gak pengen umat Rasulullah niku mlebu neraka. Jane malaikat niku ya pewegel nek roh enten umat utawa menungsa niku mlebu neraka. Beda nek malaikat Ridwan. Ridwan niku njaga napa? Njaga napa? Swarga. Senyum, ramah, nggih, monggo. Kayak sampean ketika gitu-gitulah. Bahasanya itu iso wapik walus. Nek kali bapak inu ora. Mbuh karepmu. Tapi nek kali sing seorang dikenal, assalamualaikum ya ukhti. Ya ukhti. Padahal ukhti niku artine napa? Sing sitoke sing edok waalaikumsalam ya akhi. Nah, akhi mobil akhi. Biasa mawon maksud kula. Assalamualaikum waalaikumsalam. Menampakkan sebuah kebaikan walaupun itu aslinya ya ora ngono kuwi. Allahumma shalli ala Muhammad.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prosesi Isra Mi'raj yang begitu luar biasa. Mi'rajnya ketika niku Rasulullah juga selain neraka ya diduduhne surga. Ben adil. Ada sebuah kebaikan, ada sebuah kejelekan. Ada sebuah kejelekan, ada sebuah kebaikan. Di surga Rasulullah diperlihatkan dengan semua yang indah-indah. Rasulullah mencium bau yang sangat harum kayak sampean budal sekolah. Jadi wangi, pol wangi nih. Jarak sak kilo wis mambu. Kurang lebih 100 meter wis mambu. Saking minyak saadah tinggu kabeh. Bener Rasulullah ngerti ketika teng surga niku enek wong sing ambune wangi. Teko iya Jibril niku sinten to kok wong wangi men? Nggih punika Dewi Masito, istri daripada Firaun. Karena dengan ketetapan imannya, kuatnya iman, dia mengakui Allah sebagai itu Tuhan. Walaupun dia disiksa, dimasak oleh Fir'aun dan sebagainya, disiksa dengan luar biasa, tetapi dalam hatinya tetap Allah sebagai Tuhanku. Hingga Allah memberikan sebuah fasilitas yang luar biasa ketika berada di surga. Rasulullah yang kedua niki gambarannya wakeh, tak jimuk loro mawon. Ngene tak sebut nih semuanya, waktunya ndak nggo jam ya ndelok. Artinya apa? Rasulullah yang kedua ketika berada di surga melihat seseorang di tulisan, dados mboten melihat seseorang teng surga niku enten tulisan. Bukan siapa cepat dia dapat gitu. Tulisan itu nopo niku ada sebuah tulisan yang surga, siapa orang yang suka bersedekah, wong sing gaine seneng soda, dia akan mendapatkan ganjaran pahala 10 kebaikan. Terus teng mriku enten malih, ternyata nek tambane siapa orang yang suka menghutangi kepada saudaranya, ngutangi koncone sedereke dan sebagainya, dia akan mendapatkan pahala kebaikan dibalas dengan 18 kebaikan. Artinya apa? Ternyata pahala sedekah dengan pahala kita menghutangi orang itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menghutangi. Tapi pertanyaane kula jenengan niku biasane angel nek kon ngutangi. Tapi nek utang mesti sregep. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diajak di langit itu sebagai wujud Rasulullah dihibur dan sebagainya. Ben atine Rasulullah niku seneng. Tetapi Rasulullah beliau tidak napa nggih terbang, maksudnya gak merasakan kesenangan ini selalu berlebihan. Bah aku di ujo-ujo kali Gusti Allah, dipenakne, disenengne, tapi Rasulullah tetap ingat aku tetap ingat umatku. Mulane nek Rasulullah niku jenenge iso protes ning Gusti Allah. Ya Allah, kula tak penak teng langit mawon iso jalan-jalan, iso ketemu kono, ketemu malaikat, ketemu nabi dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak punya sifat itu. Walaupun dia itu dalam keadaan senang, tetap kelingan bahwa umatku sing neng bumi niku butuh. Mulane walaupun beliau mengalami kesenangan yang luar biasa, tetap kembali ke bumi lagi. Artinya apa pelajaran yang kita ambil dari kejadian Rasulullah ini? Ketika kita mengalami titik kesengsaraan, proses-proses yang mungkin itu proses yang berat, terus kita diberikan sebuah jabatan yang tinggi, ekonomi yang mapan, jangan sampai kita lupa menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Ojo sampai ketika wis penak lali karo konco, lali karo guru, wis dadi presiden petuk gurune wis mengo, sirai gak gelem dingkluk ndangak terus gak gelem mengo dan sebagainya. Itu jangan sampai jiwa sombong
kita muncul di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting, Isra Mi'raj adalah kita semuanya diperintahkan untuk melakukan bayangno Kanjeng Nabi niku ketika beliau menerima wahyu untuk sholat itu pertama kali diberikan berapa kali? Sampai 50 kali, 50 waktu. Sampai nih mikir ora, ketika sehari semalam itu 50 waktu lagi budal niku lho sing omahe Balirjo teko Caruban wis sholat, teko kene lagi pelajaran 2-3 pelajaran sholat lagi. Begitu juga sing omahe aduh sing bal-balan niku lagi oleh setengah pertandingan wis waktune sholat. Sangat cepat sekali. Nek bahkan 50 waktu sangat, ketika kita itu nek iso diterima kalih Rasulullah, aktivitas kita itu sangat terbatas. Maka Rasulullah niku ya bingung. Duh nek 50 niku ya jelas keberatan umatku niki. Akhirnya negosiasi, njaluk pertimbangan kalih Nabi Musa. Pripun ngeten niki? Nek 50 niki sing jelas abot pol. Ndak kuat aku. Nek bahasane cah 6 niku ndak kuat masih. Nggih, ndak kuat masih. Niku bahasane anak generasi milenial lagi. Sampai 50 akhirnya Nabi Musa niku tahu umat Kanjeng Nabi ora bakal kuat, ora bakal mampu pun munggah tawar 5 kalong 5 sampai ping 9. Akhirnya Nabi Musa tawar malih mawon, mboten kula wis izin. 5 niku karepe Nabi Musa niku yo cek kon nawar dadi 3 dadi 2. Tapi Rasulullah merasa malu, sudah 9 kali minta dispen, minta sebuah keringanan kepada Allah supados waktu niku tidak sampai sehari semalam 50 waktu dalam melakukan menjalankan ibadah sholat sampai 5 waktu. Pertanyaannya, 5 waktu niku sampean sudah sholat semua apa belum? Sudah sholat semua apa belum? Sholat niku rokaatnya sehari semalam berapa? Berapa rokaat? 7. Awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Besok yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah ibadah sholat. Ketika sholat kalian baik, ketika kualitas sholat kalian baik sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat, itu insya Allah ibadah semuanya akan diterima Allah dengan baik. Begitu juga sebaliknya, sholatnya bolong-bolong, ngisak sholat subuh ora, duhur sholat ngasar ora, dan sebagainya. Kayak ngoten niku sholatnya niku sing kudune 10 menit 7 menit digawe 2 menit, digawe 1 menit, ben rodok cepet saiki, ben rodok gaul. Sholat kok digawe gaul-gaulan, ya aja sampai sholat bareng dibuat gaul-gaulan. Terus begitu artinya apa? Sholat kalian harus baik. Karena nopo nek sholatnya kualitasnya mboten sae, akhire ibadah liyane melu mboten sae, ora apik, akhire yang menjadikan kita masuk neraka. Karena kenapa? Kita semua harus bisa memperbaiki sholat. Sholat merupakan rukun iman, rukun Islam yang kedua. Rukun Islam 1 syahadat, 2 3 4 5. Tepuk tangan untuk anak-anak. Berarti kalian hafal. Sebelum sholat kalian harus melakukan apa? Syarat dan rukunnya sholat. Syaratnya nggih punika bersuci. Berarti sampean kudu wudu.
Wudune wis apal? Sudah hafal wudu? Wudu niku rukunnya berapa? Shallu ala Nabi Muhammad. Salat rukunnya ada berapa? Shallu ala Nabi Muhammad. Nek nge-game online rukunnya berapa? Siji kudu pinter, loro kudu kober. Terus ben sampean salate iso apik sah, berarti wudu nggih kudu ditata dengan baik. Kenapa? Dengan wudu yang baik, dengan wudu yang sempurna, insya Allah juga akan mendapatkan salat yang bermutu. Jadi wudu niku penting, walaupun wudu niku ketoke sepele. Tapi jangan sampai kalian meremehkan babakan kaitan dengan wudu. Jadi nek wudu niku sing tenanan. Syarat rukunnya wudu niku ada 6. Siji ni 2 napa? Zakat. Kembali neh. 1 niat, 2 membasuhmu, 3 membasuh tangan sampai 4 apa? Menghusap sebagian kepala. 5 membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kaki itu bahasa Inggrisnya volok. Terus yang ke-6 yaitu tertib utawa bahasa Inggrisnya urut. Terus ada 6. Itu 6 itu rukun. Ketika kita itu berhumur, ketika kita itu napa niku memasukkan air dalam hidung itu merupakan bagian sunnah. Tapi sunnah itu tetap harus dilakukan, karena kenapa? Dengan kita melakukan sunnah supaya kelak kita juga akan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Dengan sholat yang baik, dengan kita meningkatkan kualitas sholat, insya Allah juga akan menghasilkan perilaku ingkang sae. Salate apik, ngibadahi apik, tindak lampahe nggih bakal apik. Karena kenapa? Dengan sholat kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat juga akan mengontrol jiwa kita, mengontrol supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal dalam kemaksiatan. Maka dari itu harus dikontrol dengan kita sregep nggih punika anggenipun nglampahi salat. Jadi salat sing jamaah apa niku sing biasane munfarid dibiasakan jamaah, sing sudah kulina, sing sudah terbiasa berjamaah ditambahi salat sunnah. Terus adanya sebuah peningkatan. Karena kenapa? Ketika di dunia saja jenengan iku mesti gadah target. Aku bar iki kudu SMP tahun iki, setelah niki engko SMA tahun iki. Harus punya rencana yang matang supados hasilnya bisa maksimal. Begitu juga ketika kalian itu urusan akhirat, kudune nggih ngoten. Ketika berurusan dengan akhirat, kalian harus punya target. SMP, SMA harus ada sebuah peningkatan daripada mutu kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya peningkatan ini, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, akan bisa yaitu mengabulkan, yang akan bisa mensukseskan apa yang menjadi cita-cita kalian semua. Allahumma hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah SAW dikembalikan di dunia, kembali ke bumi. Rasulullah SAW sambil berpikir-pikir, kingko
diterima apa ora ya, aku ngomong ini iki. Diterima apa ora ya? Diterima oleh masyarakat atau tidak? Karena peristiwa itu jelas tidak masuk akal. Setelah itu Rasulullah kembali ke dunia menyampaikan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah itu, walaupun itu kelihatannya apa yang disampaikan Rasulullah belum diterima oleh masyarakat, tetap disampaikan karena itu sebagai wujud daripada sifat kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu khususnya di zaman-zaman sekarang, di zaman-zaman saat ini, zaman-zaman era milenial niku kita diberikan suguhan tentang teknologi yang luar biasa. Mulane di dalam kitab ada namanya kitab Bidayatul Hidayah wal Inayah. Enten setan atau iblis itu jumlahnya 9. Nama-namanya ini enten 9. Salah satunya ada namanya setan jenenge Matun. Ternyata setan Matun itu tugasnya nopo? Tukang nyebar berita hoax. Mulane nek sampean ketika bermedia sosial itu harus mempunyai akhlak yang baik. Media sosial sekarang adalah sebagai wujud cerminan dalam kehidupan kita. Sampean apik nopo elek ketika bermedia sosial itu akan kelihatan. Cara ngomongnya, karena sekarang nopo sing ngomong niku pun mboten mulut lagi. Yang berbicara adalah kedua jari. Kedua jari. Dados jari tangan iki yang akan berbicara. Mulane berakhlak di dalam media sosial hari ini sangat penting. Ketika kalian menerima berita apapun, itu kalian harus benar-benar ditabayun, klarifikasi. Karena kenapa? Apa yang dialami Rasulullah ini juga dialami Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang-orang tidak mampu, tidak mau menerima berita ini, Sayyidina Abu Bakar langsung madhep dewe nggone Rasulullah. Bener ora tau berita ngeten iki. Setelah bener iku diceritakan dan sebagainya, oh ternyata benar Masjidil Haram itu ini, Masjidil Aqsa ini dan sebagainya. Berarti adanya sebuah klarifikasi, adanya sebuah tabayun. Begitu juga jenengan ketika menerima berita-berita apapun di media sosial, yang itu lewat WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, butuh tabayun. Saring sebelum terus disaring dulu sebelum nge-share. Apa saiki di-share, di-share, langsung dikirim ke grup dan sebagainya. Akhirnya menimbul provokasi dan sebagainya. Menimbulkan sesuatu yang tidak baik, mengancam daripada keutuhan NKRI dan sebagainya. Karena itu kita harus mewaspadai ketika menerima berita-berita yang tidak baik. Maka dari itu sebagai generasi milenial, adewe niku sak modern nih, sak canggih ojo sampai lali tentang keagamaan kita. Mulane sampai niku nek badhe buka napa HP, badhe buka internet. Sekarang kenapa? Internet itu tinggal, terus internet itu kan sebenarnya objek tok. Internet itu bisa baik atau tidak tinggal pelakunya. Terus orang itu mengakses sesuatu hal-hal yang negatif. Itu kan karena memang dirinya sendiri. Internet ini mbok jalukne apa ya tetep manut. Al-Qur'an 30 juz ya metu Al-Qur'an dan sebagainya. Kalian tentang berita kebohongan, tentang hal-hal negatif ya bakal muncul. Mulane sebagai generasi milenial, jenengan ketika melakukan apapun ben kabeh niku menjadikan sebuah ibadah, tetap eling Gusti Allah. Artinya ngeten, ketika sampai itu badhe buka HP, buka internet dan sebagainya niku
sakderenge muni bismillahirrahmanirrahim. Bakdo internetan yo alhamdulillahirabbil. Artinya apa? Ketika sampean iso maca bismillahirrahmanirrahim sakderenge melakukan hal apapun, insya Allah kalian akan terjaga dari sifat-sifat yang tidak Masya Allah. Jadi sakniki niku internet itu luar biasa. Internet luar biasa. Yang kedua, generasi milenial ketika berakhlak media sosial, seharusnya itu kalian itu mampu menjaga diri, mampu memprivasi diri. Artinya apa? Sampai niku kudune nek nglakoni elek niku kan wong nek nglakoni elek niku sebenarnya dia itu punya rasa malu. Karena kenapa? Sampai tinggal contoh bocah ngakses lalalala berarti lalalala sembuh niku wis bahasa milenial. Dia itu mesti tidak berani membuka di tempat umum. Dia tidak berani membuka di tempat sing kalayak umum. Tapi dia mesti bersendiri. Seharusnya hal-hal ngoten niku sampean itu tahu diri. Ternyata perbuatan ini memang perbuatan yang tidak baik untuk semua orang, tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang. Kalian harus mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Ketika kalian itu menemui atau melakukan hal-hal yang negatif, ketika kalian cepat introspeksi diri, insya Allah kalian akan terhindar dari sifat-sifat yang negatif. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil merefleksi diri, mari kita bersolawat bersama. Salli wa sallim daiman, salli wa sallim daiman, wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man salli wa sallim salli wa sallim iman ala mada wal ali biman qad wal ali wal ashabi man qad sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian yaitu salah satu atau mungkin penjabaran daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus bisa meladani dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mampu meneladani sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga akan membawa kebaikan, membawa keselamatan kita di dunia, lebih-lebih keselamatan nanti di akhirat nanti. Allahumma amin. Mungkin itu dari saya. Ada tanya jawab? Nggih, kula semangga akan nek saged kula jawab, nek mboten dijawab Pak Nanang. Demikian tadi ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Galang Riswanto, SUD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sesi pertama kita buka dengan 3 pertanyaan. Bagi teman yang ingin bertanya, dapat mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaan dari tempat masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Mejayan, yang saya hormati Bapak Ibu staf karyawan SMP 1 Mejayan, dan Ustadz Galang Riswanto selaku Ketua MWC NU Kecamatan Saradan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Putra Jaya Nirwana dari kelas 9E. Di kesempatan pada hari ini saya mau bertanya satu hal. Di umur berapa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rasulullah Muhammad SAW yaitu menerima wahyu, menerima Isra Mi'raj, peristiwa daripada Isra Mi'raj itu di tahun ke-10 kenabian. Artinya pada saat itu Rasulullah menginjak umur 50, ada yang mengatakan 51 tahun. Atas 51 tahun Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj dengan diturunkan wahyu nggih punika perintah untuk salat. Tetes umure sekitar 50 atau 51 tahun. Ngoten. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Citra Dewi, kelas 9B. Saya mau bertanya, peristiwa apa saja yang terjadi saat Isra Mi'raj? Tolong dijelaskan secara singkat. Terima kasih. Terima kasih. Peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tadi sebagian sudah kami sampaikan bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj, satu, Rasulullah SAW ketika di Masjidil Aqsa beliau mengimami sholat, dan di bawah, di belakang makmum sholat itu adalah beberapa nabi terdahulu mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika pada waktu prosesi Isra, pada waktu Mi'raj juga bertemu langsung dan mungkin bercakap langsung dengan para nabi-nabi terdahulu mulai langit ke-1 Nabi Adam dan sampai seterusnya. Dan yang ketiga, Rasulullah langsung dihadapkan, diperlihatkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Isra, subhanalladzi maha suci Allah. Terus yang berikut adalah alladzi barakna haulahu linuriyahu. Allah memperlihatkan semua kebesaran-kebesarannya, yaitu salah satunya Rasulullah diperlihatkan langsung, yaitu keadaan daripada neraka maupun keadaan di surga. Mungkin itu salah satu dari beberapa hal peristiwa di Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya lagi, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Mayangga Seta dari kelas 9F. Saya mau bertanya, jadi di era Jadi saya mau bertanya, di era COVID-19 yang merajalela ini, kita terpaksa nggak terpaksa harus memakai
HP itu untuk baik untuk pembelajaran atau untuk hal lainnya. Jadi di HP itu kan memiliki berbagai macam informasi yang nantinya juga bisa mendistorsi keimanan kita gitu biasanya. Jadi bagaimana cara untuk mengurangi atau menghilangkan distorsi itu nanti bagaimana caranya, dan westernisasi itu loh, itu kan paham yang kebarat-barat. Kita kan sudah dimasuki paham-paham yang kebarat-baratan lah intinya, dimana sopan santun sudah agak menurun dan ya hidupnya kayak menyendiri gitu Pak. Jadi Pak Ustadz, jadi apa itu namanya? Jadi cara mengembalikan dan menghilangkan distorsi dari iman itu loh Pak. Jadi itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya saat ini sudah menyampaikan kaitan dengan kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita, khususnya yaitu masalah handphone atau HP ini sudah menguasai diri kita, secara tidak langsung menguasai diri kita, dan kita kadang juga tidak bisa mengontrol hal itu. Maka yang harus kita lakukan seperti tadi, satu, bahwa setiap kita melakukan apapun itu nama Allah selalu disertakan dalam kehidupan, dalam setiap tingkah laku kita. Ketika kita mampu menyertakan Allah di dalam kehidupan kita, toh dalam keadaan apapun insya Allah kita akan terkontrol, terjaga. Maka dari itu setiap ketika kita melakukan aktivitas, dibiasakan untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah seperti bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kita harus mampu melawan daripada nafsu kita. Salah satu untuk melawan nafsu kita yaitu sholat yang disertai dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit-penyakit dalam hati ini akan mudah dibersihkan. Kenapa sekarang anak-anak itu mudah galau, mudah putus asa, akhirnya merasa sendiri? Karena dia tidak tahu bahwa dia itu punya Allah yang segala-galanya. Kadang itu kita itu merasa sepi di keramaian. Ketika kita merasa sepi di keramaian, di titik itulah sebenarnya kita tidak menggunakan Allah secara maksimal. Tetapi kalau kita itu walaupun sendiri merasa ramai, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, punya Allah tapi kita tidak zikir, sama saja kita membohongi diri kita. Maka dari itu zikir adalah hal yang penting. Zikir bisa dilakukan dengan cara satu, yaitu kita melantunkan kalimah-kalimah thayyibah. Dengan kalimah thayyibah, istighfar, sholawat diperbanyak ketika ba'da sholat. Jadi semula ini ketika kita setelah melakukan sholat, jangan kita tergesa-gesa meninggalkan sholat, meninggalkan tempat sholat. Coba hati niki, nafsu niki ditantang, dijak wiritan sik, maca subhanallah, alhamdulillah, istighfar, sholawat dan sebagainya. Kedua, tolong membiasakan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah syifa segalanya, termasuk obat galau. Jadi obat dari segala, karena kenapa? Hati, tombok hati kan salah setunggalipun kita dewi maca Quran, walaupun sampai nggak sak maknani ndak apa-apa. Karena dengan membiasakan Quran, kita berzikir, insya Allah ketika ada masalah apapun, Allah akan bisa memberi solusi pada diri kita. Itu yang harus kita lakukan di era milenial. Mulane kula ngomong sak modern ini diri kita, jangan sampai melupakan dan sampai melalaikan Allah adalah sebagian tujuan hidup kita menyembah kepadanya. Wonten nggih? Saking kula. Terima kasih.
Ada lagi, monggo. Untuk pertanyaan keempat, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang tadi sebenarnya saya sudah bahas, tapi saya sedikit punya satu pertanyaan lagi. Jadi kan yang tadi saya utarakan itu paham westernisasinya. Jadi yang sekarang cara melawan paham yang ketimur-timuran, yang terlalu ketimur-timuran, kayak misal budaya kita sekarang itu terdistorsi gitu loh Pak. Kayak yang awalnya pakai sarung, pakai sekarang sudah pakai kayak ya kayak ke Arab-Araban gitu loh Pak. Maksud saya itu. Gitu. Betul. Cara melawannya itu yang cara melawan paham yang terlalu fanatisme terhadap budaya Arab itu Pak, supaya budaya kita tidak terdistorsi, namun masih tidak menghilangkan rasa keimanan kita Pak, begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya tadi saya lupa kalau di terakhir masih ada pertanyaan itu. Memang betul. Terus zaman saat ini tasbih. Terus kita itu serupa dengan orang-orang di luar kita, maka secara tidak langsung kita termasuk golongan mereka. Artinya itu sudah berkembang di era milenial ini karena satu itu adalah dampak daripada teknologi. Seandainya tidak ada teknologi, kemungkinan terbesar informasi-informasi tentang hal itu tidak tersampaikan pada diri kita. Karena kenapa? Zaman dulu sampai tua pun tetap menjaga kearifan lokal, tetap menjaga adat dan istiadat. Karena kenapa? Tidak ada pengaruh teknologi yang kuat dalam dirinya. Karena zaman itu kan sebuah tantangan. Zaman dahulu teknologi belum canggih, akhirnya pengaruh-pengaruh budaya dari barat itu tidak tersampaikan pada diri kita. Akhirnya kalau sekarang karena teknologi kita bisa tahu budaya barat itu kan karena dari media sosial. Dan itu saya yakin kalian peroleh dari itu. Maka yang harus dipersiapkan kepada generasi milenial tetap satu, kita harus bisa mengontrol diri dari pengaruh media sosial agar kita tidak mengambil fisiknya saja. Artinya mengambil fisiknya saja, kita jimuk casing tok. Tetapi kita harus mampu mengambil nilai-nilai yang mungkin bisa digunakan dalam kehidupan kita. Terus kalau kita mengambil fisiknya tok, casingnya tok, yang ada kita hanya meniru daripada pakaiannya saja, kostumnya saja, tetapi kita akhirnya lupa dengan segala-galanya. Terus yang kedua, pengaruh itu karena ya mungkin juga itu pengaruh bahwa diri kita itu lebih senang. Karena kenapa? Kalau saya teringat ada sebuah cerita, jadi kita itu merasa pesimis, itu yang menjadi tolak ukur. Pesimis dengan keadaan kita. Ketika zaman penjajahan Belanda, itu
secara tidak langsung orang-orang Belanda niku mengajarkan kepada kita itu untuk pesimis, tidak percaya diri dengan budaya kita, tidak percaya diri dengan diri kita. Lah rasa pesimis ini berarti harus diubah menjadi rasa optimis. Karena dengan merasa percaya diri dan merasa bangga dengan kita, itu insya Allah akan menjaga daripada budaya kearifan lokal yang ada di kita, dan kita tidak ikut terbawa-bawa dengan budaya yang ada di barat. Terus yang ketiga, di dalam Islam, tapi dalam Islam sudah dikatakan secara jelas, orang itu kalau suka menyerupai golongan yang lain, maka secara tidak langsung orang itu termasuk golongan mereka. Dan itu yang harus menjadi dasar kita, supaya kita bisa mengontrol diri, bisa menjaga diri, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya barat sehingga melupakan budaya-budaya yang ada di dalam negara kita. Niku mungkin jawaban saking kaula. Matur suwun. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zlatan Aldi Boseren, saya dari kelas 7I. Saya pernah membaca artikel ada bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada hanya satu malam. Pertanyaan saya, kenapa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan begitu cepat? Mungkin cukup itu, sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu dilakukan di malam hari, tidak di sore hari pas menjelang buka, atau mungkin di pagi hari setelah jalan sarapan. Kudune kan bar sarapan kuat. Karena kenapa dilakukan pada malam hari? Satu, malam hari itu adalah tempat yang paling indah untuk berkholwat, untuk menyepi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam hari itu adalah waktu tempat mustajabah dalam berdoa. Itu ada waktu malam hari. Siang hari apa ada? Ada, cuma satu siang hari itu, yaitu tepatnya hari Jumat. Yang kedua, kenapa di malam hari? Karena wahyu Allah itu diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad itu juga pada malam hari. Yang keempat, kenapa juga pada malam hari? Malam hari itu juga salah satu perintah untuk sholat. Di dalam surat Al-Muzammil, kumil laila illa qalila. Maka dirikanlah sholat walaupun itu sedikit atau mungkin beberapa rakaat. Itu kenapa salah satu alasan kenapa Allah mengisrakan Nabi Muhammad SAW, yaitu di waktu malam hari. Dan begitu cepatnya peristiwa Isra Mi'raj. Nggih, memang betul. Karena kenapa? Peristiwa Isra Mi'raj itu secara akal tidak bisa dinalar. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, ketika Allah sudah berkehendak, ini yang perlu diyakini kita bersama, ini yang perlu diimani kita bersama. Ketika Allah sudah berkehendak apapun, maka semuanya akan terjadi. Jangankan kok satu malam, 1 jam pun ketika Allah berkehendak mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad, insya Allah juga akan terjadi. Maka untuk meyakini hal ini, yang harus kita tanamkan adalah pendekatan iman. Karena dengan iman, insya Allah kita akan tahu dan jelas dan kita paham, bahkan menerima tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan hanya dalam satu malam. Ngoten nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
Demikian dakwah dari Ustadz Galang Riswanto, SUD. Silakan kembali ke tempat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang banyak salah, dan semoga kita bisa mengambil ibrah hikmah dan semoga bisa mengambil manfaat kita semuanya dalam kegiatan pada pagi hari ini. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila mithoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rajendra Araya dari kelas 8B. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada hari ini kami segenap keluarga besar SMPN 1 Mejayan bersimpuh di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena pada hari ini kami semua dapat memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah, dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj ini, kami mohon kepadamu, kuatkan keimanan dan ketakwaan kami, berilah kami kekuatan untuk senantiasa mengingat kebesaran-Mu, serta senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berilah kami kekuatan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa menghidupkan syariat Rasul-Mu. Kumpulkan kami kelak di alam akhirat dalam himpunan Rasul-Mu dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, perkuatkanlah tali persaudaraan dan silaturahmi di antara kami, di antara segenap keluarga besar SMPN 1 Mejayan. Eratkan kasih sayang sesama kami, satukanlah kami dalam kebersamaan dan kepedulian sosial. Hindarkan kami dari fitnah dan cobaan, jauhkan kami dari sifat iri, hasud dan dengki. Selamatkan kami dan seluruh bangsa kami dari bencana, fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kami, serta tempatkanlah mereka dalam naungan ampunan dan surga-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara terakhir yaitu penutup. Untuk itu,
mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita sudah berada di akhir acara. Demikian yang dapat saya laporkan pada hari ini. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.